Oke, next adalah dicari hujan wilayah. Sebenarnya hujan wilayah itu apa sih? Dia tuh kita kan awalnya punya das nih. Dari si das itu kita pengen cari hujan di daerah itu tuh seberapa sih sebenarnya? Gimana caranya? Kan nggak ada stasiun hujan langsung kan di situ, tapi ada stasiun hujan di sekitarnya. Nah, dari stasiun hujan di sekitarnya, kita pengen cari kira-kira dia ini mempengaruhi berapa banyak sih gitu dari buat si das ini gitu caranya. Itu secara konsep ya. Nah, caranya gimana? Pertama kita hubungin dulu antar das ya. Antara stasiun hujannya ralat kayak gini, kita hubungin. Set, set. Kalau misalnya udah, kita cari titik tengah dari tiap garis yang kita hubungin. Kan ini, ini, sama ini kan. Kalau misalnya udah, kita buat garis tegak lurus dari tiap titik tengahnya tadi. Ini, itu ini. Ini kita terusin ke bawah sampai motong das. Ini, sama ini. Set. Nah, kalau misalnya udah, kan bakal ada kayak poligon di tengah gini kan. Nah, ini nih bakal bikin rancu sebenarnya. Kenapa? Karena pasti bakal ada area yang terpotongan. Nah, caranya adalah gimana? Ya udah, simply kita hubungin garis yang emang nggak terganggu dengan potongan itu. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita lihat dari titik ini, kita ntar bakal ambil jelasin aja. Nah, buat cari stasiun hujan 2, itu kan gini. Kita lihat titiknya dulu, habis itu cari titik tengah di antara stasiun 2. Ada ini sama ini kan. Tergaris. Nah, maka kira-kira area dia tuh yang ini nih. Kita warnain pakai highlighter. Kira-kira tuh area ini bakal yang kayak gini nih. Nah, buat si stasiun 4 itu kita cari, ini kan titiknya ini. Oh, kita cari stasiun 3 dulu, karena tadi ada satu. Stasiun 3 dulu, titik tengahnya ini, kita buat garis, set, set. Maka area dia itu kira-kira yang ini nih. Kita highlight, oops. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin di sini, ini ada kasus tertentu nih. Kan kalau stasiun satu dia tuh kayak gini kan. Artinya titiknya ini sama ini. Maka ketika kayak gini, kan kayak gini harusnya areanya. Gini kan. Yang tengah nih karsir nih. Tapi menjadi masalah karena dia bakal beririsan nama yang 4. Set. Kan 4 nih, 4 gini kan kalau kita terusin. Set. Sampai sini. Beririsan dengan di bagian sini. Nah, caranya adalah kita garis antara titik ini nih. Set. Kita bikin garis gitu. Jadi buat si area satu dia bakal kayak begini, area satu dia bakal begini, si area 4 dia tuh bakal kayak gini, gitu. Jadi kita dapat pengaruh areanya. Nah, ini kita baru nandain doang area akibat si 2 tuh yang mana, akibat si 4 yang mana, 3 satu yang mana, gitu kan. Next step-nya adalah kita harus tahu dia itu mempengaruhi berapa persen, gitu. Gimana caranya? Adalah dengan cara kita menghitung luas per ininya. Kita kira-kira aja lah ya di sini. Nah, ini kan kira-kira anggaplah ini 0,1, ini 0, sebenarnya biar lebih cepat kita gini aja deh, kita kira-kira aja ya. Anggaplah di sini 20%, yang di sini anggap ya ini ya, ini bukan anti hitungan mutlak ya. Ini anggap 23%, ada 43 tuh. Ini anggaplah kayak 30% sih, 30%. Nah, artinya sisanya tuh berapa nih? 50, 83%. Kayak over deh.
Ini artinya kira-kira sisanya lah. Cuman kayak nggak sekecil ini deh. Kira-kira gini aja deh artinya ya. Ini ini 15%, ini 20%, baru 35, ini 20% juga aja. Berapa ini? 20, 20, 45, 55. Artinya ini 45%. Nah, jadi kita tahu dia tuh mempengaruhi berapa gitu. Nah, dari situ kita cari, kita lihat nih, stasiun satu berapa nih? Kan MPM gue belakangnya 4 ya. Jadi artinya stasiun satu itu 144, stasiun 2 94, stasiun 3 114, stasiun 4 121. Maka kira-kira artinya sebenarnya persentase ini kan didapat dari luas luas terpengaruh, luas terpengaruh per luas total. Sebenarnya kalau kalian di PPT itu tuh rumusnya bakal kayak gini. Eh Harusnya dalam bentuk sigma sih, cuman gue nggak lancar tulisnya. Jadi luas terpengaruh stasiun satu dikali stasiun satu hujannya, stasiun satu ditambah luas stasiun 2 dan seterusnya dibagi luas total. Gimana? Tapi gue bisa keluarin luas satu per luas total itu sebagai persentase kan. Jadi makanya sebenarnya bisa dibuat kayak begini bentuknya. Total dari itunya adalah di persen dikali 144. Jadi stasiun satu kan tadi 20%. Jadi 20% 144 ditambah stasiun 2 20% juga. 20% dikali 94 ditambah stasiun 3 berapa? 15%. 15% dikali 114 ditambah terakhir tuh 45%. 45% dikali 121. Nah, hasilnya itu bakal jadi hujan wilayah tercermin akibat rumus isohid. Misalnya berapa? X gitu misalnya. X milimeter. Itu buat isem.